Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih telah menghadiri Halal Dining ASEAN Forum 2021 yang kami selenggarakan pada hari ini. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat dari presentasi, diskusi panel, dan Mastercard Crescent Rating Halal Food Lifestyle Indonesia 2021 Report yang baru saja kami luncurkan. Beberapa sesi berikutnya akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema Gaya Hidup Makanan Halal di Indonesia 2021, sebuah kajian mendalam. Sesi ini akan membahas secara mendalam ukuran pasar gaya hidup makanan halal, termasuk preferensi dan kebiasaan konsumen Muslim di Indonesia. Pada sesi ini, kita akan menyaksikan diskusi panel yang akan dipersembahkan oleh 3 pembicara ahli di bidang keuangan syariah dan pariwisata ramah Muslim. Pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Afdal Aliasar, Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Beliau memiliki beragam latar belakang di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Rianto Sofyan, Chairman dari Sofyan Corp. Beliau memiliki lebih dari 39 tahun pengalaman dalam bisnis hotel dan properti. Dan pembicara kita yang terakhir, yaitu Bapak Anang Sutono, Executive Vice President dari APIEM International. Beliau merupakan mantan penasehat senior di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kami percaya bahwa sesi ini akan sangat bermanfaat bagi sektor Anda. Dan bersama-sama, kita akan keluar dari pandemi ini dengan lebih tangguh dan lebih kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rianto, Pak Anang? Alhamdulillah sehat, Pak Anang. Apa kabar? Pak Anang masih Alhamdulillah. baik. Oke, alhamdulillah. Ini guru-guru saya nih luar biasa Bapak-bapak berdua ini. Ternyata yang the big guru, the master. Ya, thank you very much Pak Anang, Pak Rianto. Alhamdulillah. Hari ini tadi kita sudah menyaksikan launching dari Mastercard Crescent Rating Indonesia Lifestyle Halal Report 2021. Report ini suatu laporan ya yang dibuat berdasarkan research kolaborasi dari Mastercard Crescent Rating bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami melakukan research secara bersama-sama, secara komprehensif untuk melihat bagaimana preferensi masyarakat di Indonesia dalam berkonsumsi, khususnya dalam memilih makanan halal dan bagaimana preferensi mereka dalam bersantap tentunya. Hari ini bersama saya tadi sudah diperkenalkan ada Pak Rianto dan Pak Anang. Kita akan berdiskusi dan juga mendengarkan paparan dari para ahli ini. Bagaimana mungkin pandangan Pak Anang dan Pak Rianto lebih dalam mengenai preferensi halal masyarakat Indonesia, khususnya di sektor makanan ini lebih jauh ke depan. Diskusi kita nanti akan dibuka dengan paparan yang saya akan berikan waktu kepada Pak Rianto dan Pak Anang masing-masing 10 menit untuk bisa memaparkan kalau ada presentasi mungkin secara singkat. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab saling interaktif saja karena sesi ini sifatnya pendalaman. Tadi sudah disampaikan ini kajian yang mendalam. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa akan bermanfaat sangat baik kepada para pemirsa, para hadirin, Bapak Ibu yang mendengarkan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang menyaksikan sesi ini. Demikian, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, sesi pertama saya serahkan kepada Pak Rianto. Silakan Pak Rianto. Terima kasih Pak Afdal, Pak Anang. Sama-sama kita bermitra, ketemu lagi di Kemenpar pada waktu itu. Jadi intinya memang saya sedikit memberikan gambaran aja secara umum dan belum masuk ke dalam preferensi halal itu sendiri. Mungkin bisa next slide.
Oke. Itu ada sebenarnya ada apa PowerPoint. Ini bukan PowerPoint ya, PDF. Oke, intinya gini ya, jika kita ingin apa namanya mengacu kepada apa namanya mengembangkan satu sektor, pasti ada dua hal yang kita perhatikan, yaitu pertama apakah size-nya itu cukup, ya, dan kemudian kedua adalah sustainability-nya. Jadi apakah resilience tumbuh tingkat pertumbuhannya cukup baik. Jadi kalau kita lihat di kuliner ini sebenarnya itu adalah sangat baik dan cukup besar, ya. Itu ada sebesar sekitar 40%. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, sekitar 40% dari semua PDB ekonomi kreatif di Indonesia. Dan pertumbuhannya pun juga cukup baik, ya. Dari kita bisa lihat bahwa apa yang ada di dalam apa namanya pertumbuhan tersebut itu 3 tahun terakhir 2017, 18 dan 19 itu rata-rata di atas 10%. Ya, tentunya pastinya setelah dengan adanya pandemi ini yang memang menurunkan wishlist sampai 28% dan wisatawan Nusantara sampai dengan tahun ini sekitar 90% jumlah wisatawan mancanegara turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu adalah sebelum pandemi maksudnya, itu cukup besar, tetapi dampaknya terhadap kuliner sebenarnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena memang salah satunya bahwa kuliner ini kan juga bisa dijangkau walaupun tanpa harus datang ke tempatnya. Sedangkan pariwisata itu relatif turun lebih besar daripada yang lain. Dan kalau kita lihat juga pola pengeluaran wisatawan pada waktu pandemi ini meningkat juga di kuliner karena mungkin akses terhadap apa namanya hiburan lainnya, daya tarik lainnya itu menjadi lebih kurang. Ya, mungkin next slide. Kalau kita lihat apa namanya sesuai dengan tema daripada event ini adalah menuju kepada sustainable culinary atau halal dining ecosystem. Sebenarnya kembali sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-Undang Pariwisata, 4 pilar sebenarnya, tapi mungkin saya lebih simpelkan aja kepada 3 pilar, yaitu pembangunan daripada pengembangan pemasaran, pengembangan industri, dan pengembangan destinasi. Industri dan lembaga dan kemudian pengembangan destinasi. Nah, khusus pemasaran, tentunya pasti kita akan harus memilih ikon daripada kuliner Indonesia itu apa aja. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Menteri, kemudian juga menguatkan diaspora daripada network, karena kalau kita lihat dari Sumatera Barat itu ada sekitar 8 juta diaspora di seluruh dunia. Nah, itu merupakan aset yang bisa kita hitungkan. Kemudian co-branding itu juga penting supaya kita bisa apa namanya mengincrease daripada awareness. Tentunya di industri adalah pengembangan atau ini yaitu peningkatan daripada mutu daripada apa namanya kuliner kita. Dan tentunya yang kita butuhkan adalah boosting, yaitu global benchmarking tentunya dari UNWTO, UNESCO, IGCAT, International Gastronomy, Culture, Arts, and Tourism, kemudian juga World Food Travel Association. Ya, next. Nah, kalau kita lihat dari segi marketing, ya tadi kita harus juga menciptakan ikon. Ternyata memang kalau menurut CNN Survey, dan ini sudah ada di peraturan menteri ya, keputusan daripada Menteri Pariwisata, bahwa 5 ikon kulineri Indonesia itu adalah rendang, nasi goreng, dan sate. Ini sebenarnya adalah dasarnya daripada CNN Survey. Kemudian yang kedua tambahan daripada riset atau survei dari Kemenpar, yaitu soto dan gado-gado. Ya. Dan kalau kita lihat 3 apa namanya populer daerah yang makanan populer adalah ya makanan Jawa, kemudian makanan Sunda dan makanan Padang. 3 ini. Dan kalau kita lihat juga bahwa di dunia makanan Indonesia itu sudah relatif sudah dianggap merupakan makanan yang halal karena memang kita populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, jadi dari gambaran yang disampaikan ini itu relatif sebenarnya kita sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan halal
kulineri atau halal dining ecosystem yang cukup baik karena sudah di dalam DNA kita di Indonesia ini. Nah, sekarang kita bagaimana mempromosikannya dan juga meningkatkan branding atau awareness. Next. Nah, next slide. Berikutnya, mungkin slide berikutnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan selalu, kayak jadi continuous improvement daripada kualitas kulineri kita. Nah, ini menuntut kolaborasi dan juga peningkatan kapasitas atau capacity building dari semua pihak stakeholder yang penting. Nah, khususnya untuk apa namanya culinary dining atau halal culinary atau halal dining ini adalah pelaku usaha, kemudian para profesional di bidang F&B, kemudian juga komunitas, pemerintah daerah di destinasi, MUI, BPJPH dan LPH, ya mungkin nanti juga ada penyelia halal, kemudian institusi pendidikan, kemudian juga para event organizer untuk mengadakan food festival, dan juga transportasi yang kemudian semuanya tadi dari pagi itu saya juga sedikit monitor bahwa intinya adalah bukan hanya sekedar bikin kenyang, jadi ada cerita di balik itu dan ada latar belakang budaya, ada latar belakang gaya hidup, ada latar belakang daripada produk-produk lokal, juga termasuk agriculture dan juga apa namanya sustainability, dan tadi yang Mas Menteri katakan ada apa namanya storymatic dan storytelling ya. Jadi inilah yang merupakan jadi satu value added atau unique selling proposition untuk culinary industri kita yang halal di Indonesia. Next. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah ini strategi boosting atau menguatkan ya. Tentunya kita harus menggunakan semua global benchmarking yang ada, yaitu UNWTO dari segi aspek pariwisata, kemudian UNESCO dari aspek budaya dan heritage, ya. Kemudian IGCAT itu lebih daripada aspek community development dan inovasi, dan kemudian aspek dari World Food Travel Association ini dari aspek kesiapan daripada atraksi dan destinasi itu sendiri. Makanya kita harus melaksanakan inventorisasi terhadap apa namanya aset-aset gastronomi kita di Indonesia ini yang kuat afiliasinya terhadap halal, termasuk menjadi atraksi. Kemudian kita harus juga mempersiapkan industri dan destinasi agar bisa benar-benar mempunyai suatu apa namanya produk atau kualitas yang cukup menarik, dan tentunya adalah harus ada tadi kayak semacam filosofi atau tema yang bisa menjual, yang merupakan adalah apa namanya istilahnya yang memperkaya atau membuat daya tarik khusus sendiri. Nah, dari situlah nanti kita harus susun desain strategi DSRA, desain strategi dan rencana aksi dengan global banking tersebut, yang tentunya kita harus otomatis harus apa namanya membuat satu instrumen benchmarking ya atau key performance index supaya kita bisa tahu apakah kita ada progres yang tentunya menuju kepada pasar baik domestik maupun internasional. Nah, berikut saya pikir next halal culinary atau halal dining ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita butuhkan dalam rangka menuju Indonesia sebagai halal produser terbesar dunia di tahun 2024. Kenapa? Karena dengan halal culinary system ini, culinary tourism atau halal culinary dining itu sebenarnya adalah merupakan showcase daripada produk-produk halal kita yang menambah apa namanya value atau daya tarik daripada produk-produk halal kita sehingga kita bisa menjadi world leading halal food industry. Demikian mungkin Pak Afdal, Pak Anang, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto Sofyan atas presentasinya yang sangat menarik. Walaupun singkat, tentu ujungnya kita ingin menjadi
the World Halal Producers Indonesia. Jadi pusat produsen halal dunia. Oke, next kita akan masuk ke dalam paparan yang akan disampaikan ke Pak Anang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Anang. Silakan Pak Anang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wasyukurillah. Ini idola-idola saya nih, Pak Rianto, Pak Afdal. Terima kasih kesempatannya dan congratulations Crescent Rating selalu mantap. Oke, let me directly berbicara tentang Pak Afdal. Saya hanya ada 2 slide saja. Ini slide pembuka dan nanti intinya saja. Jadi Silakan Pak. kalau Pak Rianto tadi keren banget. Ini saya melengkapi saja presentasi dari Pak Rianto dan saya berbicara sesuatu yang lebih mikro gitu ya. Kira-kira nanti usaha makanan seperti apa yang kemudian memberikan dampak terhadap economic growth. Kira-kira konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi saya mau mencoba membahas tentang restructuring halal food business ecosystem. Nah, kemudian langsung saja di slide nomor 2. Kalau slide nomor 1 terlalu lama nanti kita jadi kepingin makan itu. Baik, ini memang bisa di zoom sebenarnya, Mas Yopi kalau Anda jadi operator. Jadi saya menggunakan BMC untuk membedah bagaimana mulai dari usaha terkait dengan makanan halal di Indonesia, mau dari UMKM sampai dari street food dan seterusnya, sampai mungkin fine dining itu bisa kita dekati dengan ini. Saya kira nanti KNEKS punya kepentingan bagaimana melakukan edukasi, termasuk diseminasi bagaimana sebuah ekosistem ini bisa dibangun. Mudahnya sebenarnya di BMC itu kita klaster ada 9. Yang pertama, memulai bisnis itu selalu ada pertanyaan penting, added value-nya apa? Kata Pak Rianto tadi terakhir ya. Nilai jualnya apa, selling point-nya apa, itu yang saya katakan nanti adalah di value proposition. Kemudian bagaimana customer segment-nya, customer relationship-nya seperti apa, channel-nya gimana, key activities dan resources-nya seperti apa, partnership-nya siapa, dan 2 yang terakhir, cost structure dan revenue stream-nya inilah yang menarik. Karena disitulah fulus-nya ada di situ. Jadi kalau tadi Mas Menteri mengatakan halal food is the new wave of Indonesian economic growth, ya memang that is keniscayaan. Baik, jadi memulai bisnis itu selalu ada debate, ya. Debate-nya, are we going to start from the product development atau market, gitu kan? Nah, diskusi ini nggak pernah selesai. Tetapi betul kata Pak Rianto, we have to start. Apa yang harus kita lakukan adalah mulai aja dari value. Jadi value-nya apa sih sebenarnya? Jadi kalau bisa di zoom di situ, Mas Yopi, dalam membangun sebuah ekosistem, memulai usaha, mau startup atau well established dan kemudian mau redefine bisnis di halal food itu, kita harus memiliki value proposition. Selling point-nya apa? Yaitu the halal food based on the Islamic faith. Nah, ini harus, karena ini yang sebenarnya diperlukan oleh konsumen. Customer itu memerlukan satu assurance bagaimana halal value chain ini terjadi. Kalau tiba-tiba ada stempel halal, and then traceability sistemnya seperti apa? There's also a big question. Ya. Nah, kemudian halal value chain ini dari N1 sampai N terakhir, ini bahasanya agak akademik, tapi kalau mau dibikin gampang, dari awal, dari hilir sampai ke hulu ini kayak apa nanti sistem yang kita bangun. Jadi KNEKS nanti mungkin bisa menggunakan salah satu metode ini untuk mengedukasi startup bisnis entity maupun street food entity dan seterusnya untuk supaya we can make it happen gitu. Jadi kembali ke value proposition, bagaimana kemudian kita bisa convey the ambience of halal food lifestyle.
Yang sekarang kan yang ada hanya halal food dan tadi Pak Rianto mengatakan ini sudah di NA, jadi orang tidak pernah menanyakan is it halal or not gitu. That is really challenging for us. Padahal sebenarnya consumer itu, buyer itu, diners itu juga harus kita edukasi. Kemudian yang terakhir adalah pengusaha itu perlu ada satu support yang namanya adalah syariah financial support. Saya kira kalau syariah financial support juga nanti bisa kita deliver sebagai value proposition, saya kira ini akan keren. Nah, biasanya kalau kita bicara BMC, business model canvas itu, setelah kita promising selling point, kemudian kita langsung ke market. Kemudian market dapat apa nih yang dipromis tadi? Saya kira market itu harus kita edukasi. Makanya pada saat berbicara consumer segments, yang paling ujung sebelah kanan itu adalah untuk siapa? Adalah untuk Muslim diners, musik halalan toyiban. Itu clear itu. Jadi edukasi itulah yang sebenarnya jangan hanya makan saja, tapi hanya ada label halal saja, tapi they have to know exactly bahwa itu harus halalan toyiban. Kemudian customer segment yang kedua apa? Non-Muslim diners. Nah ini dia. Non-Muslim diners who concerns about cleanliness, hygiene, and safety. Kemudian yang ketiga adalah diners yang tercluster based on demographic, geographic, dan behavioral atau lifestyle-nya seperti apa. Nah, dari value yang tadi disampaikan sampai kepada customer segment kita lakukan, and then what gitu. Bagaimana delivering-nya, bagaimana relationship dan channel yang kita bisa lakukan. Saya kira UMKM harus kita ajarin ini. Nanti bahasanya kita bisa sederhanakan ya. Dengan saya kira kita punya tanggung jawab untuk menyederhanakan ini. Jadi customer relationship yang akan kita dorong supaya tadi selling point menuju halalan toyiban dan seterusnya itu adalah halal food diners relationship itu harus dilakukan sebuah segmentasi, segmenting, targeting, and promoting. Lakukanlah branding yang tadi Pak Rianto katakan, lakukanlah advertising. Kalau soto, ya soto itu sudah jadi DNA. Nasi goreng is DNA kita, pasti nggak mungkin tidak halal. Tapi apa iya gitu? Kalau kita lakukan traceability tadi, kita lakukan pelacakan ulang, this is really a big question gitu. Apakah benar itu halal toyiban? Itu sebenarnya yang masyarakat consumer kita edukasi, pengusaha juga harus kita edukasi. Nah, channelnya apa? Channelnya kan clear ya. Kita pakai post, paid media, on media, social media, dan endorsers. Pak Rianto bisa itu jadi endorsers. Karena sudah setengah artis juga kan. Apalagi Pak Afdal. Udah kayak artis sinetron, udah cocok jadi endorser itu. Kalau sudah mengibarkan bahwa halal maturity itu dari awareness sampai ke transform, itu harusnya jadi itu. Nah, kemudian channel lagi apa? Selling. Jadi memang harus ada direct selling maupun indirect selling. Ada mobile application, marketplace-nya kita bikinkan. Saya sudah mengobservasi halal lokal. Halal lokal itu salah satu platform aplikasi yang cukup sederhana. Dan kemudian kalau ini sudah kita bisa lakukan adalah ada word of mouth, ada referral program, dan ada application. Makanya tadi saya katakan halal lokal. Nah, kemudian key activities-nya gimana? Yang menjadi challenge untuk melahirkan baik startup bisnis maupun yang sudah well established, itu adalah halal food production. Pastikan bahwa manajemen supply chain-nya itu termaintain dan terjaga dengan bagus. Nomor dua apa? Provide halal food yang memang halalan toyiban tadi. Dari street food, dari stall, dari restoran, sampai fine dining. Jadi tidak cukup, benar-benar tidak cukup kalau kita mengatakan bahwa networking of halal food business entities itu kita jaga, tetapi consumer-nya tidak kita edukasi, owner-nya kita tidak edukasi.
Nah, key resources-nya apa? Ini yang tadi sering disebut oleh Pak Afdal, bahwa SDM yang skillful, SDM yang knowledgeable, SDM yang certified. Tapi sekali lagi cerita SDM yang certified itu tidak hanya employee saja. Employer itu sebenarnya key player yang kita harus kasih induction, kita kasih diseminasi. Kalau tidak, nanti nggak akan jadi. Nah, kemudian jangan lupa ada Net Promoter Scores, ada Syariah Financial Ecosystem. Nah, ini sebenarnya sudah mulai selesai kita. Nah, membangun ekosistem masakan atau makanan halal di Indonesia itu tidak bisa sendiri. Makanya key partnernya adalah Syariah Financial Institution. Kemudian ada ada shareholder dan investor, ada digital platform, marketplaces, application, ada content creators. Kalau nggak begitu, anak-anak pasti larinya ke Korean food, anak-anak pasti larinya ke Japanese, dan itu sudah menjadi top of mind bagi mereka. Mereka tidak. Saya yakin anak-anak kita lebih prefer ke KFC, ke McD daripada ayo kita makan soto. What is soto? Apa soto? Pasti dia tinggal itu. Nah, itu challenge bagi kita semua. Nah, termasuk Halal Food Certification Institution. Bagaimana caranya itu menjadi mudah. Nah, ini 2 klaster terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan cost structure dan revenue stream. Pada prinsipnya, business is a business gitu. Apakah tagline-nya halal atau tidak pakai tagline halal, itu kan sudah menjadi satu transaksi ya. Jadi di mana-mana kalau sudah berbicara bisnis itu bagaimana revenue, Pak Rianto hafal banget tuh. Bagaimana revenue sebanyak-banyaknya, bagaimana expenses kita kendalikan. Makanya di dalam cost structure dan revenue stream ini harus seimbang supaya ada profit, supaya ada benefit. Sehingga cost structure ini kita tahu ada fixed cost, ada variable cost, employee wages, salary and benefit, teknologi, digital provider. Saya kira kita harus aware, se-aware-nya bahwa sebenarnya kenapa perlu digital maturity di sini. Kenapa ada digital behavior dari millennial generation ini sudah pasti dia pakai teknologi atau digital provider untuk mengatakan net promoter score. Sebenarnya komentar orang-orang terkait dengan makanan ini apa dan seterusnya. Tapi challenge-nya adalah production and delivery-nya harus kita pertimbangkan. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan revenue stream. Nah, di dalam revenue stream, sebenarnya saya yakin bahwa makanan halal di Indonesia itu kalau kembali kita redefine, kita coba tata ulang ya ekosistemnya, mau employee-nya kita berikan induction, kemudian employer-nya juga seperti itu, bisnis entity-nya kita bangun, itu saya yakin transaksinya terjadi. Karena sebenarnya sudah ada awareness yang sangat tinggi tadi melalui Pak Faisal presentasinya kan juga mengatakan Indonesia awareness-nya untuk mengatakan mencari makanan halal itu sudah top of mind deh gitu. Nah, saya kira di revenue stream inilah yang menjadi titik kunci supaya ada trigger KNKS bisa mengendorse ini bahwa temuan ini, temuan dari research KNKS dengan Christian rating ini kalau kita announce, kita pronounce kepada para pengusaha bahwa oh ini loh karakternya gitu loh. You take it or leave it. Anda punya masakan Manado, orang kepingin mencoba, tapi bagaimana you convince us gitu ya. Bagaimana you convince us bahwa ini adalah halal gitu. Kalau enggak ya you will left behind. Orang akhirnya larinya kepada tadi Japanese food atau cuisine atau Korean cuisine atau yang lain, tapi dia dalam persepsinya adalah ini halal dan tidak. Yang penting adalah lifestyle gitu. Nah sekarang bagaimana mendorong satu kesadaran, bahasa saya adalah bagaimana merestructure halal food business ecosystem ini bagian yang menjadi agenda KNKS yang harus dideliver kepada para pengusaha baik startup maupun yang mungkin hotel-hotel yang sudah memiliki fine dining, kan bagus itu. Fine dining restoran, tetapi dia punya value proposition bahwa oke loh,
ini adalah we devote on the halal Islamic food misalnya. Saya kira ini intinya. Saya berbicaranya mungkin terlalu teknis, tetapi pesan saya adalah bahwa masyarakat memang harus kita edukasi. KNIKS saya kira bisa mendorong supaya tadi hasil temuan dan ini bisa dijadikan salah satu model untuk memetakan dan untuk mengedukasi masyarakat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Prof. Anang Sutono. Ini bisnis canvas modelnya luar biasa. Saya melihat dari tadi bagaimana restructuring halal food business ecosystem yang menjadi key yang tadi disampaikan oleh Pak Anang. Dan juga ingin menyambung tadi yang disampaikan Pak Rianto. Mungkin saya ingin membuka diskusi kita dengan lebih mendaratkan nih pemikiran-pemikiran dari Bapak berdua ini kepada temuan-temuan yang kita sudah dapatkan di dalam lifestyle report yang dilakukan bersama risetnya KNKS dengan Crescent Rating. Mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Pak Anang. Tadi temuan yang ada di dalam laporan yang disampaikan Pak Fazal tadi, bahwa masyarakat Indonesia itu punya keinginan untuk mengeksplorasi jenis hidangan yang sangat beragam. Dan pilihan itu terlihat kemudian menonjol kepada Japanese and Korean food. Di mana pada saat itu mereka preferensinya malah kemudian mempertanyakan, saya mau cari Japanese food yang halal tuh bagaimana caranya? Saya ingin cari Korean food yang halal tuh bagaimana caranya? Nah ini temuan di masyarakat yang kita dapatkan nih Pak Anang. Nah bagaimana pendapat Pak Anang melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini? Apakah mungkin selama ini Indonesia terkenal ya, karena kita ibaratnya kalau main sepak bola itu kita lebih banyaknya strateginya defensif nih. Mungkin sudah saatnya kita harus melakukan strategi ofensif keluar. Bagaimana memperkenalkan supaya masyarakat internasional itu kepengen makan soto, kepengen makan gado-gado, nasi goreng, sate, rendang. Bahkan kalau saking kepengennya mereka makan rendang, akhirnya mereka ingin datang ke Indonesia mencari tahu itu rendang diproduksinya di mana, daerah mana yang namanya memproduksi rendang tersebut. Nah, saya ingin tanggapan dari Profesor Anang nih, seperti apa strategi yang baik kita dalam melakukan promotion untuk halal kuliner Indonesia ke dunia internasional? Iya, sebenarnya food itu adalah culture kalau saya bilang ya. Jadi kalau kita mau melalui sebuah promosi, bagaimana makanan-makanan kita itu berarti kita harus memulai dari sisi budaya. Nah, budaya itu sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari lifestyle. Nah, kenapa sekarang, sebelum bicara strategi, kenapa sekarang faktanya yang namanya Korean food, sorry to say, itu bisa memberi satu impact yang luar biasa kepada generasi milenial kita. Malah itu menjadi lifestyle saya kira, Pak. Jadi kalau dalam kelompok mereka mengatakan, "Hah, kamu belum makan Korea, belum pernah nyoba sushi, apa ya lu?" Nah, itu sudah menandakan bahwa secara culture, secara lifestyle, mereka sudah kena itu, gitu. Nah, sekarang gimana caranya dari soto, nasi goreng, rendang, dan seterusnya itu kemudian kita bisa endorse sampai menjadi satu culture bagi masyarakat lain, masyarakat luar negeri yang menikmati. Saya kira prinsipnya sebenarnya kita kalau bicara strategi promosi ya, saya kok agak yakin dengan yang namanya endorser. Jadi tadi dikatakan bahwa kita sebenarnya punya embassy, punya konjen, kita punya diaspora yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Saya kira itu strategi jitu yang kemudian bisa kita pastikan bahwa masakan Indonesia melalui mereka itu bisa dipromosikan dan bisa down to earth. Karena diaspora yang jumlahnya ratusan ribu itu bisa menjadi satu, saya kira saya ingin mengatakan everyone is sales
person. Kalau kita sudah rubah mindset itu, everyone is salesperson, KNKS saya kira bisa membuat satu momentum pertemuan tersendiri dengan teman-teman diaspora, dengan Kemlu, bahwa oke, ayo kita bantu yuk mempromosikan masakan Indonesia. Saya kira kalau mau bicara pendek gitu ya, mereka lah yang sebenarnya endorser kita. Karena kalau kita mulai selain dengan model digital ya, kita kalau digital jelas lah ya, tetapi kalau saya yakin bahwa konjen kita juga akan bergerak dan seterusnya. Bahkan saya kemarin memprovokasi teman-teman Kemlu dan teman-teman Kementerian Pariwisata, apa mungkin kita membuat semacam atase pariwisata dan budaya misalnya, yang otomatis kita akan mempromosikan pariwisata yang di dalamnya ada food diplomasinya. Saya kira mungkin itu Pak, pendeknya Pak ya. Ya, makasih Pak Anang, menarik ini. Menjadikan kuliner, makanan sebagai apa ya, culture political bagaimana kita bisa mempromosikan Indonesia. Sangat menarik. Saya beralih ke Pak Rianto kali ini. Kembali lagi saya coba mengutip dari research yang dilakukan Crescent Rating dan KNKS. Jadi kami menemukan nih Pak Rianto bahwa ternyata big spenders yang bersantap itu adalah generasi X dan generasi milenial. Lebih besar di generasi X, kemudian follow by generasi millennials. Nah, seberapa besar mungkin pengalaman Pak Lianto dari dunia tourism melihat pengaruh dua generasi ini, dan apakah ada pola ya yang berbeda dari generasi X, preferensinya dengan generasi milenial, khususnya terhadap halal dining. Mungkin pendapat tanggapan Pak Rianto bagaimana? Silakan. Di-unmute dulu, Pak. Ya, kalau saya melihatnya sekarang itu memang generasi X dan generasi milenial seperti apa yang tadi sudah disampaikan report adalah merupakan yang big spender untuk masalah kuliner. Ya. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan traditional food and beverage production atau items yang diproduksi khususnya untuk di hotel-hotel dan sebagainya, itu memang itu relatif standar. Yaitu Pak Anang, saya di tempatnya kan itu banyak lah segala macam ilmunya, tapi itu standar. Nah, yang paling bagusnya sekarang itu memang kalau kita lihat juga kan generasi X dan generasi milenial ini relatif juga income serta spendingnya juga relatif terbatas kan, walaupun jumlahnya besar, jadi dia masif ya masa, tapi spendingnya per item itu kecil. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bahwa ada terobosan-terobosan atau inovasi yang sangat kreatif dan sangat bisa dijual. Dan ini juga mungkin bisa jadi istilahnya modal juga bagi nanti bagaimana kita mempromosikan Indonesian restaurant di luar. Karena banyak sekali kreatif itu yang tetap memelihara jati diri kita, jati diri Indonesia, jati diri kuliner Indonesia, tetapi dengan tampilan serta harga yang dalam jangkauan, dan rasanya pun juga nggak kalah dengan fine dining dan sebagainya, ya, dari mutunya. Jadi mungkin kalau misalnya dibandingkan dianalogikan dengan hotel, ini kayak semacam butik hotel, mungkin tidak besar, ya, tetapi dia kecil, tetapi bagus gitu loh. Bintangnya tetap bintang 5, tapi size-nya sama kualitas itunya dalam bentuk yang bisa dalam jangkauan UMKM. Jadi saya pikir inilah yang mungkin bisa kita kita bawa keluar, ya, dan kita juga bisa mengkapitalisasi apa yang ada. Kita kan relatif tanpa ada apa-apa, take it for granted, rendang udah jadi nomor 1 menurut CNN survei kan. Nah, sekarang kita bagaimana mengkapitalisasi itu, dan lihat lagi apa yang sudah dikembangkan oleh para milenial dan X ini dengan gayanya mereka semua, itu kan sangat potensial untuk bisa kita kembangkan. Mungkin gitu Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Anang. Jadi
Memang, kita harus lebih banyak mengeksplor ya, apa yang sesungguhnya mungkin lebih dekat kepada generasi X dan millennials tadi, supaya, potensi-potensi kuliner Indonesia makin bisa tersampaikan lagi kepada mereka. Nah, terima kasih. Saya beralih ke Pak Anang nih. Pak Anang ini selain juga, pakar di bidang tourism, beliau ini juga sebenarnya sangat, pakar juga di bidang masakan. Nah, temuan di dalam, laporan kami itu ternyata, cukup menarik nih Pak Anang, bahwa kebiasaan snacking atau ngemil ya, masyarakat Indonesia itu ternyata luar biasa. Dan ternyata, majority snack yang ada di Indonesia itu didominasi oleh snack-snack yang sifatnya mungkin kalau dari sisi dimensi kesehatan nih saya perlu bertanya kepada Pak Anang karena banyak gorengan nih Pak Anang di sana ya, banyak gorengan. Nah ini tergambar di dalam laporan bahwa, dimensi gorengan itu muncul menjadi preferensi masyarakat Indonesia. Nah, dari concern kesehatan apakah ada cara mungkin membuat lebih healthy ya, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi snacks ini? Silakan Pak Anang. Iya, Pak. Itu korbannya salah satunya saya itu, Pak, penggemar gorengan. Dan ngemil ditemenin nemenin nemenin nonton Netflix. Wah, itu gawat banget itu, Pak. Saya kira memang betul, Pak. Research, Pak Afdal dengan Crescent Rating itu betul. Itu kembali bicara tentang culture. Apalagi kalau kita bicara Ramadan. Orang itu kalau belum makan gorengan itu rasanya belum buka puasa. Ini that is that is happening gitu Pak Afdal. Tapi yang menarik sebenarnya sudah ada Pak. Kalau kami di kampus ya, kami selalu mendorong ada beberapa menu-menu kreatif yang kita kembangkan. Jadi betul yang tadi dikatakan healthy food. Ada produk inovatif. Misalnya bagaimana burger itu menjadi healthy burger, hotdog menjadi healthy hotdog. Tetap lifestyle, tapi tetap hotdog gitu. Tapi gimana caranya gorengan itu kemudian menjadi tidak consuming banyak sekali minyak begitu. Tapi kan memang that is lifestyle. Saya kira kita harus mulai dari satu produk inovasi yang kemudian kita deliver. Di kampus kami selalu ada namanya tes panel. Jadi tes panel itu kita challenge semua mahasiswa kecuali terutama adalah mahasiswa semester akhir untuk mengembangkan produk-produk inovasinya yang basisnya adalah clear, healthy food. Nah, bagaimana supaya itu tidak hanya di kampus, tetapi kemudian dia endorse. Nah, ini contoh pancake. Saya kira ini sudah menjadi common knowledge bagi siapapun kalau datang ke sekitar Setiabudi 186 di Bandung itu pancake itu bahasa kerennya bahasa kampung di Bandung itu namanya surabi. Itu dulu kami juga berdiskusi gimana surabi yang secara budaya masyarakat Indonesia itu menyukai dan kemudian bagaimana dia ternyata dia healthy. Oke, memang dia pasti healthy, tapi bagaimana pancake ini kemudian kita kemas tidak segede alaihim, tapi dia kecil-kecil dengan tema-tema tertentu, ada keju, ada coklat, ada sosis, ada segala macam. Tapi kembali, Pak, begitu Ramadan tiba, yang ketemu adalah gorengan, yang ketemu adalah cireng, ada basreng. Oh, Pak Rianto tidak tahu itu di Bandung. Harus mulai dari Pak, inovasi, kreativitas, diversifikasi yang harus kita bangun. Baik. Terima kasih Pak Anang. Jadi memang mungkin lifestyle generasi muda terutama ya Pak ya, lebih concern terhadap healthy food ya. Ini perlu kita bangun bersama-sama. Mungkin dari Pak Rianto ada tanggapan Pak mengenai gorengan ini? Ya memang tidak disangkal bahwa kalau digoreng itu pasti enak, ya kan? Biasanya memang hal-hal yang enak itu ada hal-hal yang kurang enak di balik itu. Tetapi ya tadi saya pikir kalau misalnya yang digoreng itu merupakan bahan-bahan yang memang cukup
nutrisi, saya pikir nggak ada masalah. Dan juga jenis gorengannya, maksudnya jenis minyaknya yang juga harus kita perhatikan. Mungkin itu kira-kira poinnya. Tetapi kembali kepada tadi, saya pikir itu saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Anang. Itu adalah inovasi bagaimana supaya bisa tetap healthy, tetapi culture atau kekhasan kita tetap terjaga. Demikian mungkin. Baik. Terima kasih Pak Rento. Nah, mungkin saya ingin sedikit masuk kepada persepsi dari pengusaha, baik restoran owners, pengusaha perhotelan, terhadap halal dining nih Pak Rianto ya. Tadi kita melihat bahwa preferensi masyarakat Indonesia itu ingin mencoba banyak jenis makanan. Kalaupun belum bisa ke Jepang, tapi pengennya makan Japanese food. Belum bisa ke Korea, pengen makan Korean food. Dan juga beberapa hal yang lain. Nah, demand seperti ini, apakah ditangkap atau tidak oleh para pengusaha restoran dan perhotelan tentunya? Bagaimana untuk bisa membuat makanan-makanan yang menarik bagi para konsumen ini pada saat mereka stay di Indonesia, khususnya turis domestik ya, namun tetap menjaga halal assurance-nya. Ini apakah menemui kendala nggak nih Pak Rianto di dalam cara-cara katakanlah mencoba mengadopsi makanan internasional tapi tetap menjaga halal assurance dari material ataupun dari prosesnya? Mungkin Pak Rianto punya pengalaman kira-kira. Ya. Jadi intinya sebenarnya kan ada ayat tuh di Al-Quran, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh berjalan kepada aku beri cara yang banyak. Jadi ini kita pengalaman kita nih mungkin di Sofian Hotel ya Pak Abdal. Kita kan dari tahun 92 sudah sesuai dengan halal dan syariah. Tapi pada tahun 2000 itu mulai populer makanan Jepang. Ya. Pada tahun 2000 itu sekitar 11 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu itu soyu yang halal itu nggak susah nyarinya. Di supermarket nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan banyak pilihan, banyak merek juga yang sudah ada sertifikat halal. Apalagi dengan adanya undang-undang yang baru terakhir. Nah, yang kita laksanakan juga termasuk untuk bikin sushi itu kan perlu ada vinegarnya tuh. Ya, vinegar itu khusus juga dan susah untuk dapat yang halal. Ya, kalau soyu masih lebih mudah dibandingkan dengan vinegar. Tapi apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kan itu para chef itu sebenarnya udah tahu tuh ahli lah bagaimana caranya untuk bisa mendapat suatu taste yang sama, tetapi dengan substitusi yang halal. Itu gampang Pak Abdal. Ya, jadi itu yang kami kerjakan untuk dapat vinegar itu kita buat antara lemon, cuka yang memang udah halal, terus kemudian lemon dan gula. Ya, itu kita mix sendiri, tapi juga kita tidak akan lebih dari berapa hari karena pada waktu itu nanti akan ada fermentasi. Ya, jadi itulah yang kita sebenarnya mudah, jadi nggak ada masalah. Makanya pada waktu tahun 2000 itu kita dirikan salah satu restoran food specialty restaurant di hotel. Itu yang namanya Popori. Popori itu bahasa Prancis yang istilahnya assorted quality of kuliner yang ada di dunia itu, dan kita menjawab challenge itu. Bagaimana kita bisa bikin makanan Chinese yang halal, bagaimana kita bisa bikin makanan Jepang yang halal dan juga Korea yang halal. Itu kita ganti-ganti. Nah, itulah. Dan kita sudah buktikan bahwa itu sebenarnya mudah, nggak ada masalah. Asal ya memang kita harus pelajari, dan itu kita udah banyak kan chef-chef halal kita itu malah udah ada yang juara dunia kemarin di Istanbul kan. Jadi saya pikir sebenarnya nggak ada yang susah kok. Nggak ada yang susah asal kita benar-benar mau. Jadi memang harus perubahan mindset nih. Ya, kalau kita bilang ISO nggak pernah ada yang bilang susah. Ya kan? Tapi kalau kita bicara sertifikasi halal udah pasti susah banget, biayanya gede dan sebagainya. Benar. Ini yang mindset ini yang harus kita lupakan itu Pak Abdal. Bahwa halal itu mudah gitu loh. Justru malah istilahnya mudah dan berkah. Jadi saya pikir nggak ada hambatan kok Pak. Kira-kira begitu mungkin Pak Abdal.
Ya, menarik nih Pak Anang ya. Jadi memang sebenarnya mindset dari para restoran owners, para businessman terutama yang mengelola akomodasi ya dan restoran-restoran tadi untuk bisa melihat secara lebih dalam ya, bahwa ternyata nggak susah-susah amat sebenarnya dan itu bisa dilaksanakan. Dan buktinya Hotel Sofian sudah pernah melakukan itu. Nah ini menarik, tadi saya melihat ada apa ya, mungkin perlu dibuat yang namanya Halal Kuliner Academy ya di Indonesia ya, untuk secara lebih proaktif gitu, untuk membuat apakah itu Korean food, sushi, apakah makanan-makanan internasional, tapi dibuatnya di Indonesia, ya made in-nya made in Indonesia. Jadi silakan datang ke Indonesia, mau cari apa aja Indonesia punya semuanya karena nggak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk bisa mendapatkan sushi yang halal, di Indonesia pun ada dan kelebihannya juga adalah itu halal ya. Nah ini suatu Maaf hal Pak yang Adel, mungkin saya sedikit itu. Bukan hanya makanan Pak, minuman juga gitu. Kita bisa bikin halal margarita Pak. Margarita tapi halal. wow. itu Termasuk itu dari Mary ya. mau iya. Jadi mau cuman kan kita nggak bisa bilang itu halal margarita nanti nggak dapat sertifikat halal dari MUI karena kan harus namanya itu nggak boleh sama gitu. Jadi bukan hanya makanan, minuman juga bisa. Tetapi justru malah menyegarkan gitu. Tamu kita yang dari Amerika, dari segala macam, pada waktu itu nyoba margarita itu, halal margarita kita namakannya ginger free supaya bisa dapat sertifikasi halal ya. Itu senang sekali karena dia nggak ngerasa mabuk, tetapi malah seger gitu. Karena ada bahan jahe dan sebagainya herbal di sana tuh, Pak Abdel. Ya, sangat menarik nih Pak Rento. Ini kayaknya seperti kita perlu angkat lebih lebih kuat lagi ini. Oke, mungkin saya kembali ke Pak Anang tadi. Tadi Pak Anang menyebutkan mengenai masakan Manado, masakan Bali, dan segala macam. Dari preferensi research yang dilakukan, masyarakat sangat tertarik ingin mencoba makanan Manado, makanan Bali. Namun ada semacam kegambangan juga. Ini benar halal atau tidak? Ya, jadi mereka bertanya-tanya kalau tentunya sudah bersertifikasi halal, tentu mereka akan lebih preferensinya akan lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira mungkin para para produsen ataupun business owner yang membuat makanan Manado, masakan Bali ini untuk bisa lebih eee, mengerti, memahami preferensi masyarakat akan kegambangan seperti ini, bagaimana pendapat Pak Anang kira-kira? Saya kira Pak Rianto udah 100% betul ya. Bisnis itu kan sebenarnya gimana buyer, gimana crowdness. Nah, pada saat kita ke Bali, kita ke Manado, kegambangan itu kan ada itu Pak Afdal ya. Frankly speaking itu kita selalu uh, was-was lah atau worried lah, is it halal or not? Kan selalu begitu. Nah, kemudian apa yang membuat kita kemudian bisa convince kepada pengusaha? Karena pengusaha itu referensinya ini siapa yang beli, ada yang beli apa tidak. Kalau yang beli rame, ya sudah biarin saja. Mau nggak saya kasih label halal juga diem aja, toh ada yang beli. Makanya kata Pak Rianto, kalau ISO orang berebut, bayar mahal dia ambil, sertifikasi halal yang murah, dia bilang susah, mahal, segala macam. Intinya mindset, Pak. Jadi gitu. Yang harus kita edukasi itu adalah memang pengusaha. Bukan Pak Rianto ya. Pak Rianto sudah khatam. Sebagai Al-Muharram beliau udah khatam. Tetapi memang banyak sekali pengusaha yang punya persepsi yang penting. Orang gini aja laku kok gitu. Itu yang sebenarnya harus kita edukasi. Di Bandung menarik. Saya kira kita sudah pernah tahu Pak Rianto konsultannya itu. Ada Haji Grill Restoran. Nah, Haji Grill Restoran itu di Bandung ramai, Pak. Dia tagline-nya adalah Korean, tapi fundamentally dia mengatakan this is halal Korean food, Haji Grill namanya. Pak Rianto yang suka mengendorse itu Haji Grill, Pak Anang jangan lupa, aku akhirnya sering ke sana itu Pak. Kayaknya di Jakarta juga ada Pak Afdal, itu yang punya teman-teman kita juga. Nah, itu sebenarnya sebuah tanggung jawab yang dia bisa menangkap peluang. Ada demand yang ingin menikmati Korean food, tetapi dia ingin menyajikan dalam konteks halal, dan dia bisa lakukan itu.
Sehingga saya kira sebenarnya business people yang terkait dengan Balinese food atau Manadonis dan seterusnya, saya kira harusnya sama punya persepsi seperti itu. Ada tanggung jawab moral selain dia melihat demand. Jadi tanggung jawab moral itu bahwa sebenarnya keren loh gitu ya, bukan hanya halalan thayyibat, keren loh kalau masakan Anda coba deh Anda kasih sertifikasi halal, mudah kok gitu. Padahal KNKS juga mengendorse ke Kementerian Keuangan kalau UMKM kan itu gratis itu ya. Rasanya sebenarnya ini masalah mindset, masalah diseminasi informasi supaya itu bisa ditangkap peluang itu oleh pengusaha. Saya kira upaya-upaya itu jangan pernah berhenti, kita harus tetap semangat, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anang. Jadi saya catat tadi, mindset, tanggung jawab moral, mungkin saya coba merangkum dalam kata-kata reputation ya Pak ya. Nah, Ini bagi pengusaha reputation ya. Halal itu adalah suatu reputasi. Pada saat mereka beranggapan halal adalah reputasi, mereka pasti ingin comply dengan halal dan kemudian mereka sampaikan ke konsumen. Nah, kalau dari sisi, pelaku usaha perhotelan dan restoran mungkin yang fine dining nih, ini pendapat Pak Rianto gimana Pak? Susah nggak kira-kira untuk bisa meningkatkan, apa ya, mindset, awareness dari para pengusaha khususnya di bidang, perhotelan ini Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya mereka itu kan yang paling mungkin kalau misalnya fine dining yang sifatnya internasional pasti alkohol, ada wine, ada segala macam. Itu yang jadi tantangan. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai suatu apa namanya fine dining yang tapi halal, tentunya kembali kepada pasar, ya kan? Tapi bisa juga salah satu cara adalah seperti yang dulu pernah dikeluarkan standarnya dari Permen nomor 2 di tahun 2014 mengenai pedoman hotel syariah itu. Jadi intinya bahwa di restoran itu, di independent restoran, kalau nggak salah Muwi juga pernah itu paling tidak harusnya bisa ada halal kitchen, ya. Jadi kalau ada halal kitchen, relatif fine dining itu pasti halal. Walaupun tetap masih bisa ada wine di situ. Nah, karena wine itu kan bukan apa namanya, bukan najis aini ya, jadi yang tidak harus disamak dan sebagainya. Jadi intinya kalau saya pikir kalau misalnya memang mereka kan ini kan kembali kepada apa namanya bahwa dengan halal itu dia justru akan lebih apa namanya mengekspan jangkauan pasar, memperluas jangkauan pasar. Ya. Kita lihat di hotel-hotel bintang 5 terakhir juga lihat di apa namanya di Westin dan sebagainya yang di Kuningan itu relatif makanan menunya nggak ada menu babi. Ya kan yang mengkhawatirkan itu sebenarnya. Itu juga mungkin salah satu cara juga ya. Tetapi memang yang paling bagus bagaimana caranya nanti ekosistem fine dining atau ekosistem halal dining ini bisa kita ciptakan untuk bisa lebih apa namanya mudah dijangkau dan mudah juga dimengerti oleh masing-masing pengusaha. Karena relatif kan bukan hanya di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya itu semua pengusaha-pengusaha itu kebanyakan semuanya non-Muslim, kebanyakan ya. Itu udah fakta lah. Dan ini yang kita juga harus itu kan bahwa contohnya misalnya itu apa yang apa namanya kualitas bintang 5 itu apa? Itu the cost misalnya. The cost itu kan sejak dia sertifikat halal jadi malah apa penjualannya dia meningkat ya. Termasuk juga misalnya hok band, ya kan? Nah itulah yang harus itu kan padahal mereka kan nggak harus merubah yang Chinese food itu jadi apa Indian food atau masakan Timur Tengah, ya kan? Hokben ya tetap makanan Jepang yang bento sifatnya, tetapi juga tetap halal. Nah ini yang mindset ini yang sebenarnya harus diliterasi ya, literasi itu bahwa sertifikat halal itu bukan ancaman bagi bisnis mereka, justru malah jadi manfaat bagi bisnis mereka. Jadi mungkin itu yang perlu kita tingkatkan nih Pak di sektor real Pak apa namanya ekonomi syariah nih Pak Abdal. Kalau di keuangan syariah kan relatif mereka nggak melihat bahwa bank syariah itu jadi ancaman kan, malah jadi manfaat gitu loh.
ya. Jadi makanya bisa ada Windows dan sebagainya. Dan ini yang nanti mungkin kita harus kerjasama juga dengan MUI, bagaimana arahannya supaya ini bisa bisa lebih berkembang dan lebih bisa membumi itu, Pak Afdal. Kira-kira mungkin itu, Pak Afdal. Ya, baik Pak Rianto. Jadi masalah literasi ya Pak ya, bagaimana kita perlu meningkatkan literasi tentang halal tidak hanya di konsumen tapi juga di para produsen tentunya ya, business owner. Nah ini kalau kembali saya lihat kepada laporan research temuan yang ada dari Crescent Rating dan KNEKS, beberapa business owner itu merasa sertifikasi halal cukup rumit, katanya mahal ataupun mungkin waktunya lama dan segala macam. Persepsi ini sepertinya masih ada. Walaupun kita ketahui saat ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi ya, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 39 dan lanjut lagi ada PMK 57 yang menyatakan pertama, untuk usaha mikro dan kecil, proses sertifikasi halal itu bisa dilakukan dengan pernyataan pelaku usaha yang ada verifikasinya oleh pembina halal. Nah, pendamping ya. Jadi verifikasi oleh pendamping ini kemudian memudahkan para usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi. Tetap melalui sidang fatwa MUI, tapi tidak melalui audit, tidak perlu dilakukan audit ya, karena mungkin mikro itu sederhana dan resikonya kecil ya. Nah, proses seperti ini perlu kita sampaikan lebih banyak lagi kepada para produsen dari segala level. Nah, khusus untuk tadi Pak, mungkin dari sisi para pengusaha tentunya, kira-kira mungkin dari Pak Anang dan Pak Rianto ada suggestion lebih lebih kuat lagi nggak? Bagaimana supaya, proses sertifikasi halal yang saat ini sudah, dibuat mudah baik oleh MUI, oleh BPJPH, oleh lembaga pemeriksa halal ini dan regulasi-regulasinya sudah lebih mudah, ini kemudian bisa lebih difahami nih oleh para pelaku usaha. Kira-kira kalau mungkin ada strategi khusus mungkin yang bisa disarankan dari Pak Anang atau Pak Rianto, silakan mungkin Pak Anang dulu. Saya nggak tahu apakah ini KNEKS masih punya ruang lingkup ya. Tetapi jadi pemberian award itu juga bisa menjadi trigger, Pak. Pemberian award, kemudian ada misalnya competition, itu juga menjadi trigger, saya kira. Karena tadi sebuah reputasi yang Pak Afdal sampaikan, hotel atau fine dining atau restoran-restoran itu kalau dia memenangkan sebuah competition, misalnya culinary halal kreatif menu competition atau chef halal competition atau the most apa competition atau award segala macam, itu mereka senang Pak, dia taruh itu di dindingnya itu. Meskipun ya sebenarnya tidak mungkin tanpa sertifikasi halal. Tetapi sekali lagi, mungkin apakah kita mencoba bisa berkolaborasi dengan misalnya Indonesian Halal Chef Association, misalnya gitu ya. Atau saya ingat itu Pak Fasal pernah juga membuat sertifikasi halal untuk chef di Singapura. Nah, endorser itu akan memberikan satu penguatan sebuah standpoint atau reputasi. Nah, ini meskipun ini gimmick gitu ya, saya yakin ini akan memberikan satu selling point yang sangat bagus bagi establishment tersebut. Mungkin kita bisa bikin banyak kategori. Tidak harus KNEKS yang turun sendiri. Kita bisa mengajak asosiasi profesi yang terkait, yang kemudian bisa mendorong lahirnya sebuah kompetisi maupun semacam award. Saya ingin kasih contoh yang sangat sederhana bahwa masih di bulan ini itu ada pemberian award terhadap desa wisata. Itu Pak, gaungnya mengindonesia banget.
Jadi desa wisata seluruh Indonesia itu bergerak. Dia akhirnya ada diseminasi yang sangat cepat, yang sangat dipahami. Oke, menata desa wisata itu begini. Nah, saya membayangkan, saya kira itu juga bisa kita lakukan. Menjawab banyak sekali keraguan, pertanyaan, kecepatan, kesulitan terkait dengan sertifikasi halal dan seterusnya. Jadi mungkin itu hanya sekedar gimmick ya, pemberian award dan men-challenge untuk competition terkait dengan halal itu saya kira mungkin salah satu gimmick untuk memberikan solusi. Mungkin itu Pak Afdal. Thank you Pak Anang, menarik ini untuk memberikan award ya kepada para pelaku bisnis tentu ya, untuk menghasilkan makanan halal yang tidak hanya halal, tapi juga bermutu, berkualitas, sehat, dan bersertifikasi tentu ya Pak Ya. ya? Ya. Kalau dari Pak Anang ada tanggapan Pak mengenai hal ini? Dari Pak Rianto, silakan Pak Rianto. Ya, jadi mungkin selain daripada tadi kan lebih kepada peningkatan literasi dan kemudian juga sosialisasi Pak Abdal. Dari segi kelembagaan juga mungkin harus ada pendekatan dari kebijakan gitu misalnya. Apakah memungkinkan gitu misalnya Pak Abdal ya? Kan intinya bahwa sekarang itu kan udah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Apakah tidak sertifikasi itu bisa sekaligus jadi sama-sama sama satu atap dengan Badan POM gitu loh. Jadi kan orang nggak perlu lagi 2 kali ngurus gitu. Satu aja udah kan udah pasti. Sama aja kan kalau kita lihat bagaimana di UAE. Mereka itu semua produk itu masuk ke sana udah pasti harus halal juga. Kan ini kan udah jadi standar negara sebenarnya kan. Kita juga kalau mau ekspor sesuatu gitu ke luar negeri itu kan ada standar negara yang harus dipenuhi. Kenapa tidak jadi satu atap sehingga pengusaha udah otomatis bayar satu kali udah beres gitu loh Pak. Itu mungkin bisa lebih mempermudah. Dan kalau misalnya dia mau beli yang non halal itu bisa ada apa namanya ada tempat khusus atau bagaimana lah. Itu nanti mungkin kebijakannya Pak Afda yang lebih mengerti gimana ngaturnya. Pertama itu mungkin satu atap ya. Terus kedua mungkin bisa jadi kayak semacam ada insentif. Contohnya pada waktu kami itu mendukung NTB atau Lombok menjadi World Tourism Destination, itu Pemda Pak Gubernur itu benar-benar mendukung sertifikasi halal, ya, membiayai bahkan 100 untuk restoran, 100 untuk hotel. Padahal hotel dan restoran ini kan bukan UMKM, ya kan? Nah kita kan perlu ada ikon-ikon tertentu yang menjadikan jadi follower gitu loh. Loh ini hotel sebesar ini aja bintang mewah segala macam kok mau jadi halal gitu loh. Ya kan? Itu nanti kan bisa jadi ada follower. Memang mungkin agak sedikit bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi ya, tetapi ini nggak tahu lah, mungkin kalau udah ada perdanya atau ada pergubnya mungkin jadi ada dasar hukum sendiri yang untuk bisa memberikan kayak semacam insentif baik fiskal maupun non fiskal bagi pengusaha. Jika dia ke halal itu akan bisa mendapatkan manfaat ya, selain daripada pasar juga dia jadi jangkauan pasar bisa lebih luas, tetapi juga dia juga mendapatkan keringanan biaya gitu sebagai the big player gitu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Abdal. Jadi kalau bisa urusan halal ini satu atap itu disatukan dengan lembaga pemerintah lainnya itu saya pikir cukup baik ya. Jadi mereka juga jadi nggak pusing. Terus kemudian yang kedua ya mungkin ada kayak semacam insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk bisa menginikan. Dan kalau misalnya memang bisa masuk dalam program nasional atau program prioritas di RPJM atau di RKP Pak Afdal itu udah top banget ya. Itu dasar hukumnya udah ada dan ini akan bisa terimplementasi dengan benar. Kalau memang ini benar-benar menjadi satu tekad daripada pemerintah untuk tahun 2024 itu saya pikir itu harus dilakukan Pak Abdul. Mungkin itu aja Pak rekomendasinya. Terima kasih. Saya tambahan sedikit Pak. Silakan Pak Anang, silakan. Ini saya cocok banget dengan Pak Rianto itu. Jadi sorry to say ya, ini memang harus government lead ya. Mohon maaf. Ini harus government lead. Nanti industri follow gitu. Nanti jadi selain insentif sebenarnya kalau industri itu kan yang dia pikir sebenarnya bagaimana menekan cost. Expenses-nya dia kendalikan.
Sebenarnya itu orientasinya. Nah, sertifikasi halal itu kalau kita mau nekat, tadi kata Pak Rianto, ayo kita nekat aja deh. Selain kemudahan itu, saya kira kita bisa men-challenge mereka, itu memberikan semacam tax reduction, Pak. Jadi pengurangan-pengurangan pajak. Kalau itu bisa dilakukan, orang akan berbondong-bondong, Pak. Yakin saya, Pak. Karena kalau tanpa adanya insentif, kalau insentif itu clear ya, tetapi pajak itu kan up and down. Bayangin Pak Rianto itu kan jenis pajaknya macam-macam itu. Oke, kita sepakatin saja ada aturan apa yang mengatakan nanti Kementerian Keuangan mengatakan, hey ini untuk mendukung tadi economic growth di syariah financial arrangement ada policy baru terkait dengan tax reduction apabila Anda sudah betul-betul melaksanakan misalnya sertifikasi halal. Ini contoh aja, Pak. Itu pasti akan menggeliat, Pak. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Thank you banget nih Pak Anang, Pak Rianto. Jadi memang reformasi kebijakan tentu merupakan kunci ya Pak ya. Dan ini ranahnya ya saya setuju ini government leads. Mungkin industri akan follow itu. Kita akan coba melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNKS. Kita coba lihat masukan-masukan ini. Nanti kita akan coba ramu dalam suatu policy recommendations. Dan kita akan kawal sampai insya Allah bisa terimplementasi. Bahkan mungkin nanti implementasinya pun akan kita terus jajaki bersama-sama supaya bisa tepat sasaran dan memang betul-betul impactful. Terima kasih nih masukan dari Pak Rianto dan Pak Anang. Mungkin saya ingin kembali lagi kepada research kita. Tidak terasa nih waktu kita sudah lumayan lama juga berdiskusi mengenai halal, kuliner, prevensi masyarakat. Saya ingin mendapatkan ini nih statement dari Pak Anang terutama mungkin yang terakhir terlebih dahulu mengenai research ini Pak Anang. Bagaimana Pak Anang melihat research preferensi halal yang dilaksanakan oleh Mastercard Crescent Rating dengan KNKS ini impact-nya kepada perkembangan industri kuliner halal di Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan Pak Anang. Jujur saya belum membaca tuntas Pak, tapi overview saya sudah baca. Dan itu akan menjadi, tapi syaratnya harus segera didiseminasikan ya. Hasil research ini jangan sampai hanya menjadi dokumen. Jadi good research itu harus unfinished research. Jadi tidak boleh selesai. Nah, maksud saya kalau diseminasi ini cepat dilakukan, semakin banyak orang tahu, kemudian profiling ya, profiling yang tadi saya baca sekilas menunjukkan bahwa industri makanan halal kita itu udah kelihatan sebenarnya. Standpoint dan strategi ke depan pengusaha harus ngapain nih kalau lihat data ini, gitu kan? Nah, kemudian dari sisi consumer kan kalau kita mah clear saja bahwa ini menjadi preferensi dan akan mengiyakan. Misalnya pada saat kita ke Bali memang kita susah gitu kan. Kita ke Manado memang susah. Kita punya harapan besar tetapi ya sudah adanya ini dan seterusnya. Tapi overall saya ingin mengatakan Pak bahwa hasil research ini seandainya bisa segera didiseminasikan, saya nggak tahu dengan forum seperti apa. Kalau hanya forum seperti ini kan sangat terbatas ya. Harus at all levels ya, terutama diseminasi ini sekaligus harus kalau bahasa Pak Rianto tadi literasi ya, harus segera di-endorse Pak. Banyak cara, saya yakin banyak cara dan KNKS Pak Afdal sudah sangat mengetahui struktur dan end-to-end proses dari industri halal di Indonesia. Saya kira mudahnya bahwa jangan berhenti karena hasil riset yang bagus itu memang harus diikuti dengan down to earth, harus di follow up. Saya kira itu Pak Afdal. Thank you. Terima kasih Pak Anang. Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Dari Pak Rianto, silakan Pak. Ya, saya pikir ini sangat baik dan sangat berguna bagi industri kuliner ya Pak Afdal. Karena dari sini bisa terlihat petanya seperti apa, ya. Tetapi memang yang paling penting lagi nanti kan mau nggak mau
untuk bisa mencapai atau meraih target daripada peta yang ada di dalam ini kan relatif lebih kepada marketing ya, lebih pada consumer behavior dan consumer needs gitu. Kita belum how to-nya gitu. Nah, how to ini juga memang perlu dan juga jangan lupa kalau bisa ada market research juga di bidang pariwisata, Pak. Karena mau nggak mau kan memang makanan dan minuman di dalam kaitannya dengan pariwisata itu juga cukup erat, ya. Otomatis apalagi kalau kita mengangkat sejarah, heritage, kemudian budaya dan sebagainya, otomatis kan ke pariwisata. Nah, kalau bisa nanti digabungkan tuh, ya mungkin 3 hal kali Pak Abdal, yaitu apa namanya pariwisata, wisata paketnya, terus kemudian kuliner dan belanja Pak, souvenir. Ya, itu kan ya parekraf lah maksudnya. Ya, ini kalau bisa dikaitkan dengan perilaku yang memang dibutuhkan, itu saya pikir bisa lebih membantu kembali. Tetapi memang harus juga diperhatikan nanti dari Pak Abdal, mungkin mau nggak mau tetap harus ada kementerian teknis terkait yang harus involve Pak. Karena untuk merealisasikan ini, temuan ini terus kemudian tidak di follow up dengan apa namanya capacity building, terus kemudian juga apa namanya tadi yang government lead itu ya, mau nggak mau ya jadi cuman ya itu aja gitu, cuman potensi aja, tapi tidak bisa terrealisasikan untuk bisa jadi target untuk jadi lokomotif untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat industri produser industri halal. Jadi mungkin itu Pak Abdal, riset seperti ini sangat kita butuhkan sebagai pelaku usaha ya. Tetapi yang penting juga adalah fasilitasi juga Pak, sama dengan tema-tema pariwisata dan tema-tema kuliner yang lain yang sudah difasilitasi oleh kementerian karena sudah ada nomenklaturnya. Kalau yang halal kan belum ada nomenklatur Pak di dalam itunya. Jadi mereka mau memfasilitasi juga nggak masuk dalam IPK kan, indeks kinerja apa IKP ya Pak ya, IKU, IKU ya, para pejabat. kinerja utama. Jadi ya serba sulit juga bagi pejabat, kita juga nggak bisa salahkan karena mereka kan punya IKU sendiri, punya mengalokasi anggaran kan nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin itu Pak Abdal, selain daripada market research, ini sangat berguna dan memang kita perlukan, bukan hanya di kuliner, saya pikir di pariwisata dan sektorial lainnya kali mungkin di industri halal ya. Nah, terus kemudian tapi tetap harus ada pilar yang lainnya yaitu how to-nya. Jadi dari pengembangan industri dan pengembangan daripada apa namanya destinasi kalau untuk yang bicara ini ya atraksinya dan sebagainya. Demikian Pak Abdal. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Pak Anang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berdiskusi bersama-sama, mendapatkan banyak masukan dari para pakar nih, dari guru-guru saya mengenai kuliner, pariwisata, lifestyle terutama ya. Lifestyle halal yang perlu kita bina terus-menerus di Indonesia. Saya mungkin ingin sedikit men-summary dari beberapa temuan ya, yang sangat insightful di dalam laporan yang di-launch barusan oleh Mastercard Crescent Rating dengan KNEKS, bahwa ternyata memang preferensi masyarakat terhadap makanan halal itu sangat besar. Dan juga masyarakat kita memiliki keinginan untuk mengeksplorasi itu cukup tinggi. Jadi keinginan untuk melihat dunia luar, keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru itu juga sangat besar tapi mereka selalu mempertanyakan, "Saya sih punya preferensi halal, pengen mencoba sesuatu hal yang baru, baik makanan domestik maupun makanan internasional, tapi tentunya yang tetap terjaga halal assurance-nya." Namun di satu sisi kita juga menemukan bahwa persepsi dari para pengusaha, para restoran owner dan para pelaku usaha masih merasa bahwa sertifikasi halal itu katakanlah mungkin ada biayanya yang cukup memberatkan buat mereka, kemudian prosesnya menurut mereka tidak begitu simpel ya. Ini temuan-temuan yang ada di lapangan dan mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai suatu trigger bahwa untuk menghadirkan proses sertifikasi halal di Indonesia yang mudah, yang murah, yang cepat, dan kemudian transparan, itu adalah suatu keharusan. Jadi inilah merupakan PR bersama kita
agar masyarakat kita terlindungi, preferensinya dapat kita jawab, dan juga tadi concern dari para produsen, para pelaku bisnis tadi mengenai kecepatan, mengenai biaya itu juga bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk itu pemerintah perlu hadir, saya setuju sekali pemerintah perlu hadir untuk turun tangan bersama untuk menekel hal ini supaya ke depan apa yang kita cita-citakan menjadi pusat produsen halal dunia bisa kita capai. Amin. Demikian mungkin diskusi pada hari ini. Terima kasih sekali, sangat insightful. Thank you Pak Anang Sutono, Pak Arianto Sofyan, Terima sangat kasih. luar biasa hari ini. Dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online di platform Halal Dining ASEAN Forum 2021 dan mungkin juga menonton acara ini secara broadcast, secara langsung. Mudah-mudahan apa yang terlaksana pada hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita bersama. Saya bisa tutup diskusi kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto, Pak Anang. Terima kasih. Sehat. Ya. Pak Arianto, semangat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ayo ke Bandung. Pak Afdal, Iya, Pak. Siap. nggak bisa Siap. kontak. Siap, Pak. Kita akan saling berkunjung insya Allah. Insya Allah. Tenun, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.